Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kita mengingatkan diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian tentang sebuah akidah yang mulai hari ini banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ini merupakan salah satu akidah yang menjadi ciri khas dari ahlus sunnah wal jamaah, yang menjadi jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, di antaranya kaum Syiah Rafidah, yaitu wajibnya kita meyakini akan kebaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita mencintai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya kita menjaga lisan, menjaga diri dari mencaci maki mereka, melaknat mereka, atau menyebutkan keburukan-keburukan mereka tanpa hak. Ini disebutkan oleh para ulama hampir dalam semua kitab-kitab akidah, mencantumkan tentang bab wajibnya kaum muslimin mencintai, memuliakan, menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling jelas, yang paling gamblang, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum wala natabarra min ahadin minhum. Dan kami ahlus sunnah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun meskipun demikian kita tidak ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai mereka, dan kita tidak membenci seorang pun di antara mereka. Kemudian kata beliau, kata Imam At-Tahawi, wa nubghiduhu man yubghidu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib membenci siapapun yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, dan kita wajib membenci orang-orang yang menyebut-nyebutkan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, karena kami ahlus sunnah tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan-kebaikan dan pujian-pujian kepada mereka. Kemudian kata beliau, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Mencintai para sahabat adalah bagian daripada agama ini, merupakan bagian dari keimanan dan merupakan bagian dari ihsan. Membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan sikap ekstrim dalam beragama. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung, memuji para sahabat Nabi SAW. Sebelumnya, kalau ada yang bertanya, siapakah yang disebut dengan sahabat Nabi SAW? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa definisi sahabat adalah
man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat adalah seorang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanannya. Maka dari sini semua orang-orang yang mencakup 3 syarat ini disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk kita muliakan mereka, wajib kita mencintai mereka, dan wajib kita untuk ittiba, mengikuti mereka dalam beragama. Allah Subhanahu Wa Taala banyak memuji para sahabat dan memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian, maksudnya adalah kalian ketika turunnya ayat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cukup seorang hanya beriman, tapi Allah persyaratkan keimanannya bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan kalian wahai para sahabat. Kemudian juga di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, yaitu semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di antara yang mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang as-shadiqin. Maksudnya as-shadiqin, kata para ulama ahli tafsir, adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Fath, di akhir-akhir surat Al-Fath, kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum al-ayah. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keras kepada orang-orang kafir, namun mereka kasih sayang kepada sesama mereka, sesama orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwa sahabat liyaghidha bihimul kuffar yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat dijadikan oleh Allah sebagai tanda bahwasanya orang-orang yang membenci para sahabat, orang-orang yang murka dengan adanya para sahabat, mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa min hadhil ayah intaza'al Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfirir rawafid li'annahum yubghiduna as-sahabah. Dari ayat inilah Al-Imam Malik bin Anas dalam satu riwayat beliau memvonis kafir kaum Syiah Rafidah karena mereka adalah orang-orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi betapa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memuji sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa mencapai infaknya sahabat dengan satu mud makanan, atau bahkan separuh mud makanan belum bisa mencapai bagaimana kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga
Kata Nabi SAW, an-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang adalah ibarat penjaga bagi langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Aku, kata Nabi, adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku pergi, maka datang kepada para sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabat adalah penjaga umatku. Apabila pergi kepada para sahabat, datang apa-apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu dari kesesatan-kesesatan dan penyimpangan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak para ulama memerintahkan kita untuk kita mengikuti para sahabat, untuk kita mencintai mereka dan tidak mencela mereka dengan celaan-celaan. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk mencari figur-figur yang diteladani, maka hendaklah dia menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang dia idolakan dan dia teladani. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba, karena para sahabat adalah manusia-manusia yang paling baik hatinya di antara umat Islam ini. Tidak ada seorang pun dari umat Islam yang hatinya lebih baik daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maqaha ilman, mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya tentang agama ini. Wa aqallaha takallufan, dan mereka orang-orang yang tidak aneh-aneh dalam beragama, tidak ghulu dalam beragama. Wa aqwamaha hadiyan, mereka lah orang-orang yang paling lurus petunjuknya di dalam agama ini. Wa ahsanaha halan, dan mereka orang yang paling baik kondisinya dari umat ini. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa li iqamati dini. Para sahabat adalah sekelompok manusia yang memang sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, menemani rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menegakkan agama ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Maka kenali jasa-jasa para sahabat, kenali kebaikan-kebaikan mereka, dan ikuti petunjuk-petunjuk mereka, ikuti cara beragama mereka, karena mereka dijamin di atas jalan yang lurus. Mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para jamaah rahimani wa rahimakumullah, muncul di sebagian orang di dalam hati kaum muslimin kebencian kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Allah memerintahkan kita untuk menahan lisan dari mencaci maki mereka, dan tidak boleh ada kedengkian dalam diri kita kepada mereka. Allah bahkan memerintahkan ini dan menjadikannya sebagai sebuah doa di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini disebutkan oleh Allah setelah sebelumnya menyebutkan tentang muhajirin, sebelumnya menyebutkan tentang ansar, maka kemudian Allah sebutkan tentang orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, yaitu kita yang datang setelah para sahabat. Diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah, wahai Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami, yaitu para sahabat Nabi SAW. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada kedengkian, ada kebencian kepada para sahabat Nabi SAW. Maka ini merupakan perintah dari Allah, mencintai mereka, memuji mereka, mengikuti mereka. Ini bagian dari agama yang tidak boleh seorang muslim menyelisihinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah begitu banyak dalil-dalil yang mewajibkan kita mencintai para sahabat Nabi, ijma', kesepakatan para ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman untuk memuliakan mereka, namun muncul di antara sebagian manusia di zaman sekarang kaum munafik, kaum zindik dari kalangan Syiah Rafidah yang mulai mereka menyebarkan syubhat, menyebarkan virus kepada kaum muslimin agar mereka membenci para sahabat Nabi SAW, dengan mereka mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila kau mendapati ada seseorang yang mencaci maki, melaknat, merendahkan, mendiskreditkan, meragukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang saja sahabat dicaci maki, ketahuilah dia adalah orang zindiq. Kenapa demikian? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'ana haqqun wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, bagi kita ahlu sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak, Al-Qur'anul Karim adalah hak, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, yang menyampaikan hadis ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridun an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Mereka yang mencela para sahabat, diantaranya Syiah Rafidah qatalahumullah, mereka ingin untuk menjelek-jelekkan para sahabat agar menggugurkan apa yang mereka bawa, yaitu menggugurkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sahabat sudah kita ragukan kredibilitasnya, kalau sahabat sudah kita kafirkan, otomatis hadis-hadis yang dibawa oleh sahabat, otomatis Al-Quran yang dibawa oleh para sahabat gugur dengan sendirinya, akan kita tinggalkan dengan sendirinya, karena yang membawa Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Nabi SAW. Wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Padahal yang pantas untuk dicela adalah yang mencela para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah zindiq. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita di Indonesia mengaku bermadhab Syafi'i, namun camkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana sikap beliau kepada Syiah Rafidah qatalahumullah. Beliau mengatakan, lam ara ahadan min ahlil ahwa ashhada bizur minar Rafidah. Aku tidak pernah mendapati seorang pun dari kalangan ahlil bid'ah yang lisannya lebih pendusta daripada Syiah Rafidah qatalahumullah. Disebutkan juga dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'iyah idza dzakara Rafidah yu'ibuhum abahum asyaddal aib. Apabila Imam Syafi'i, aku mendengar ketika menyebutkan Rafidah, maka beliau mencela Rafidah dengan celaan-celaan yang sangat luar biasa. Wa yaqul, seraya mengatakan syarrul isabah, Syiah Rafidah adalah sejelek-jeleknya kelompok. Maka tidak heran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menghukumi bahwa Syiah Rafidah akfar minal yahud wan nasara. Syiah Rafidah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Bagaimana demikian ma'asyiral muslimin? Kitab-kitab mereka menjelaskan bagaimana hakikat mereka. Seperti misalnya kata Ni'matullah Al-Jazairi, atau lebih layak disebut dengan La'natullah Al-Jazairi. Dia mengatakan, kana aghlabus sahabah 'alan nifaq. Dia mengatakan kebanyakan mayoritas para sahabat Nabi SAW itu di atas kemunafikan. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Majlisi, salah satu ahli hadats mereka, dalam kitabnya Biharul Anwar. Dia mengatakan, kana Umar ibnul Khattab kafiran yubtinul kufra wa yudhirul Islam. Umar ibnul Khattab adalah seorang kafir yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislamannya. Demikian juga kata salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Bayadi, dia mengatakan, la majala li aqilin an yashukka fi kufri Abi Bakar wa Umar. Tidak ada
bagi orang yang berakal ragu akan kekafiran Abu Bakar wa Umar. Dia juga mengatakan, karena Abu Bakrin yusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wassanam fi unuqihi. Adalah Abu Bakar As-Siddiq dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan berhala ada di lehernya, ada di kalung yang ada di lehernya. Wa yuftiru muta'ammidan fi nahari Ramadan. Abu Bakar As-Siddiq dulu pernah mokel ketika puasa di bulan Ramadan. Wa yashrabul khamra, dan dia adalah tukang mabuk, tukang minum khamr. Ini celaan para sahabat Nabi, celaan Syiah Rafidah kepada para sahabat Nabi SAW. Bahkan dijadikan sebagai zikir pagi dan petang. Sebagaimana dikatakan oleh ulama mereka yang bernama Al-Bahrani, dia mengatakan, man la'ana Aba Bakrin wa Umar fil masa lam yuktab alaihi dzambun hatta yumsiya, wa man la'anahuma fis sabah lam yuktab alaihi dzambun hatta yusbiha atau hatta yumsiya. Barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di pagi hari, maka tidak akan tercatat baginya dosa sampai sore hari. Barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di sore hari, dia tidak akan tercatat dosa sampai keesokan paginya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka akankah kita berloyalitas kepada orang-orang semacam ini? Orang-orang munafik yang merusak Islam dari dalam, hanya karena bagaimana perlawanan dia terhadap saudara-saudara kita di Palestina, kita melupakan, tutup mata dengan kekufuran-kekufuran Syiah Rafidah. Sebagian kaum muslimin mulai ada kecintaan kepada Syiah Rafidah karena perlawanannya kepada orang-orang Yahudi yang menjajah Palestina. Karena mereka menyerang, memusuhi, keras, sengit permusuhannya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Naam, kita semua menjadikan Yahudi sebagai musuh, dan kita semua cinta kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dan dimanapun. Kita menolong mereka, mendoakan mereka, dan kita menginginkan kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang Yahudi. Namun jangan sampai ketika mereka beraksi untuk menampakkan simpati kepada kaum muslimin, mencari muka di hadapan kaum muslimin, jangan melupakan kekufuran-kekufuran mereka yang sangat luar biasa. Bagaimana sejarah mencatat bahwasanya Syiah Rafidah juga menjadi tukang jagal kaum muslimin. Merekalah yang membantai kaum muslimin ketika mereka punya daulah namanya Daulah Fatimiyah. Bahkan mereka mencongkel Hajar Aswad, membunuh para jamaah haji yang sedang tawaf di Baitullah, seraya mengatakan, aina ababil, kemana burung-burung ababil yang dulu menyerang Abraha wal iyadzubillah. Lupakah kita dengan kekufuran-kekufuran mereka? Apakah kita tutup mata seraya mengatakan sekarang waktunya persatuan, mari kita singkirkan perbedaan antara ahlu sunnah dengan Syiah karena musuh kita bersama adalah al-Yahud? La, kita katakan musuh kita memang Yahudi, namun yang lebih besar musuh kita adalah musuh dalam selimut, yaitu Syiah Rafidah qatalahumullah. Dan mereka ma'asyiral muslimin tidak akan sudi bersatu dengan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh mereka sendiri yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia mengatakan, lan najtami' ma'hum fi ilahin wala nabiyyin wala imamin. Kita tidak akan mungkin bersatu dengan mereka, yaitu Ahlus Sunnah, dalam satu Tuhan yang sama, dalam satu nabi yang sama, dan dalam satu imam yang sama. Kenapa? Li'annahum yaqulun inna rabbahum huwallazi Muhammadun nabiyuhu wa Abu Bakrin khalifatuhu. Yang demikian itu karena mereka meyakini Tuhan mereka adalah Tuhan yang nabinya adalah Muhammad dan khalifahnya adalah Abu Bakar. Itu Tuhannya Ahlus Sunnah. Kata dia, wa nahnu la naqulu bihadzal rabb wala bidzalikan nabi. Kami Syiah tidak mengakui Tuhan yang seperti ini, dan kami tidak mengakui nabi yang modelnya seperti tadi. Bal naqul, bahkan kita katakan, inna rabba alladzi nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatu nabiyhi Abu Bakar laisa rabbana wala dzalikan nabiyyu nabiyuna. Bahkan kita katakan Tuhan yang nabinya Muhammad dan penggantinya Abu Bakar itu bukan Tuhan kami, nabinya juga bukan nabi kami. Apa yang kita harapkan dari mereka ma'asyiral muslimin? Hanya gara-gara beberapa mercon yang mereka ledakkan ke Yahudi, lantas kita simpati kepada mereka, kita mendukung mereka, kita mencintai mereka. Lupakah kita dengan kecintaan kita terhadap para sahabat?
Lupakah kita dengan kecintaan kita kepada ibunda-ibunda kita ummahatul mukminin yang dikatakan oleh mereka sebagai zania, sebagai pezina. La ilaha illallah. Maka kita berlindung dari kekufuran mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari Syiah Rafidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan orang-orang Yahudi yang menginginkan kehancuran atas Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlikil yahud. Allahumma ahlikil yahud wa ahlikir rawafid wa a'wanahum ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.